Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi telah diberikan satu pengantar dari Pak Karokerma bahwa persoalan kewarganegaraan merupakan persoalan yang sangat mendasar dan konstitusional diatur di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pada prinsipnya Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut mengenai sistem kewarganegaraan tunggal. Kalaupun ada, itu diberikan kepada mereka-mereka yang berstatus perkawinan campuran, yang anaknya diberikan secara terbatas kewarganegaraan ganda sampai dengan yang bersangkutan dewasa berusia 21 tahun. Jadi jika kemudian yang bersangkutan baik ibu bapaknya adalah warga negara Indonesia, maka anaknya seharusnya secara umum berkewarganegaraan Indonesia, melekat di dalamnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Namun demikian, karena setiap negara juga punya beberapa kebijakan, beberapa pengaturan dan lain sebagainya, ada yang mendasarkan kepada aspek garis keturunan, ada juga yang karena mendasarkan kepada aspek tempat kelahiran, ya, usually kalau garis keturunan namanya ius sanguinis, maka tentu tiap negara berbeda-beda dan ada potensi warga negara kita juga yang bisa nanti pada akhirnya memiliki kewarganegaraan ganda dan harus memilih salah satunya, gitu. Apakah warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ahu, Pak Widodo, dan kemudian nanti akan berlanjut dengan tanya jawab. Maka without further ado kami serahkan ke Pak Dirjen. Monggo Pak Dirjen, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kami hormati Pak Direktur Tata Negara, Kepala Biro Hukerma, rekan-rekan media, baik televisi maupun elektronik dan yang lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Bagi rekan-rekan yang berpuasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi telah diberikan satu pengantar dari Pak Karokerma bahwa persoalan kewarganegaraan merupakan persoalan yang sangat mendasar dan konstitusional diatur di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pada prinsipnya Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut mengenai sistem kewarganegaraan tunggal. Kalaupun ada, itu diberikan kepada mereka-mereka yang berstatus perkawinan campuran, yang anaknya diberikan secara terbatas kewarganegaraan ganda sampai dengan yang bersangkutan dewasa berusia 21 tahun. Jadi jika kemudian yang bersangkutan baik ibu bapaknya adalah warga negara Indonesia, maka anaknya seharusnya secara umum berkewarganegaraan Indonesia, melekat di dalamnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Namun demikian, karena setiap negara juga punya beberapa kebijakan, beberapa pengaturan dan lain sebagainya, ada yang mendasarkan kepada aspek garis keturunan, ada juga yang karena mendasarkan kepada aspek tempat kelahiran, ya, usually kalau garis keturunan namanya ius sanguinis, maka tentu tiap negara berbeda-beda dan ada potensi warga negara kita juga yang bisa nanti pada akhirnya memiliki kewarganegaraan ganda dan harus memilih salah satunya, gitu. Apakah warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Namun demikian, rekan-rekan media sekalian yang kami hormati, sebagaimana data yang ada di Direktorat Jenderal AHU, khususnya di Direktorat Tata Negara yang menangani urusan kewarganegaraan, bahwa akhir-akhir ini baik tahun 2026, 2025 dan beberapa tahun ke belakang, permintaan dan minat untuk menjadi warga negara Indonesia di kita cukup tinggi. Namun kita sangat selektif dan sangat ketat mengatur mengenai penegasan status kewarganegaraannya, karena memang kita tidak mudah untuk menjadi warga negara Indonesia. Setidaknya untuk tinggal masa durasi tinggal di Indonesia saja,
yang bersangkutan harus 5 tahun berturut-turut, tidak boleh terputus, atau 10 tahun jika sekiranya terjadi pemutusan untuk bersang-seling tinggal di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa durasi waktu aja demikian ketatnya. Nah, kemudian juga harus clearance dari beberapa institusi terkait lainnya, termasuk diantaranya juga dari keterangan negara asalnya jika ingin menjadi warga negara Indonesia gitu. Jadi banyak minat dari ratusan bahkan ribuan kalau kita total 5 tahun terakhir ingin menjadi warga negara Indonesia, dan tidak semuanya sekarang diproses karena memang ada keterbatasan persyaratan yang demikian ketatnya. Ini menunjukkan bahwa menjadi warga negara Indonesia bagi warga negara asing merupakan sebuah kebanggaan, merupakan sebuah cita-cita yang mereka inginkan. Bahkan diantaranya juga ketika kita tanyakan dan kita wawancarai, kenapa ingin menjadi warga negara Indonesia? Ya, kami suka saja dengan masyarakat dan lingkungan Indonesia, orang-orangnya ramah dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya persoalan ekonomi dan lain sebagainya saja, tapi sosial budayanya juga menjadi harapan dari warga negara asing untuk masuk menjadi warga negara Indonesia. Dan bahkan diantaranya ada juga yang sampai di luar prediksi kita, saya ingin meninggal dan mati di Indonesia gitu. Nah, ini demikian cintanya warga negara asing ini menjadi warga negara Indonesia, dan tentu seharusnya kita bangga yang saat ini sudah menjadi warga negara Indonesia, dan kita tentu akan pertahankan dan kita cintai Indonesia apa adanya gitu. Dan ini ternyata di mata dunia cukup baik gitu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian terkait mengenai penjelasan dan keterangan mengenai kewarganegaraan di Indonesia yang saat ini ada. Bahkan bagi mereka yang saat ini sedang terikat kepada perkawinan campuran, yaitu perkawinan campuran, perkawinan dua status kewarganegaraan, baik warga negara Indonesia dengan warga negara asing, bisa istrinya warga negara Indonesia, suaminya warga negara asing, atau sebaliknya, bapaknya itu suaminya warga negara Indonesia, istrinya warga negara asing, dan anaknya anak berkewarganegaraan ganda. Tapi orang tuanya sekarang berbondong-bondong, baik yang disampaikan oleh teman-teman yang tergabung dalam percaya, perkawinan campuran, hakan, dan kemudian juga dan apap dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa ratusan anak-anak berkeluarga negara sekarang juga menginginkan statusnya menjadi warga negara Indonesia. Jadi ada warga negara asing yang kemudian ingin menjadi warga negara Indonesia, bahkan yang anaknya lahir dari perkawinan campuran pun sekarang berbondong-bondong ingin menjadi warga negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa semangat dan kecintaan mereka kepada Indonesia suatu hal yang sangat dimimpikan, sangat didambakan gitu. Menjadi itu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian terkait mengenai status dan kewarganegaraan kita, dan saat ini pun juga di Direktorat Ketatanegaraan sedang dilakukan juga penyusunan RUU Kewarganegaraan yang semakin mengetatkan juga syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, termasuk juga kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Jadi harus izin dan mendapat persetujuan dari berbagai kementerian lembaga lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa persoalan kewarganegaraan merupakan persoalan sangat mendasar dan fundamental serta konstitusional bagi kita, dan segala sesuatunya tentu akan berdampak secara hukum terkait dengan tindakan-tindakan kita baik di dalam maupun di luar negeri terkait mengenai status kewarganegaraan tersebut. Demikian. Mungkin ada tanya jawab yang lain. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas penjelasannya yang demikian komprehensif terkait dengan status warga